Dua kubu yang akan berunjuk rasa di depan Mapolda Jabar bersih tegang. Polisi pun kemudian memisahkan kedua kubu yang nyaris bentrok. Ketegangan antara anggota organisasi Massa Sunda dan massa yang mengawal pemeriksaan Rizik Syihab terjadi di depan Mapolda Jawa Barat. Kepolisian yang berjaga pun langsung memisahkan kedua kubu tersebut agar keributan tidak meluas. Kubu yang mengawal Rizik Syihab digiring ke gerbang keluar Mapolda, sementara kubu satu lagi dipindahkan ke gerbang masuk Mapolda Jabar. Sementara itu arus lalu lintas di sekitar depan Mapolda Jabar ditutup dan polisi memberlakukan kontraflow. Sementara itu Rizik Syihab yang akan diperiksa oleh Polda Jabar belum juga hadir. Rizik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara. Hari ini Polda Jawa Barat memanggil pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab terkait dengan kasus dugaan pelecehan Pancasila. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Syaza Wisasro, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Syaza, apakah Rizik Syihab kali ini sudah hadir memenuhi panggilan Polda Jawa Barat? Syaza, apakah Rizik Syihab sudah hadir untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat di sana? Ya Robert, Rizik Syihab ini sudah hadir untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Tadi Rizik Syihab hadir di markas besar atau markas Polda Jawa Barat sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Panggilan Rizik Syihab hari ini merupakan panggilan kedua yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Barat, di mana panggilan pertama yang lalu pada tanggal 5 Januari 2017 Rizik Syihab tidak hadir karena alasan sakit. Pemanggilan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini atas laporan dari Sukmawati Soekarno Putri yang mana Rizik Syihab diduga ini melakukan pelanggaran tindak pidana, yaitu kasus dugaan penghinaan lambang negara. Dan sempat terjadi ketegangan tadi pagi sebelum Rizik Syihab ini memenuhi panggilan Polda Jabar antara dua kubu yang saat ini melakukan aksi unjuk rasanya di depan Polda Jawa Barat. Kubu pertama yaitu kubu dari pihak Rizik Syihab dan satu lagi merupakan massa dari Massa Sunda. Nah, mereka semua ini sudah berkumpul di markas Polda Jawa Barat sejak pagi tadi. Kami pantau mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat para pengunjuk rasa ini mulai berdatangan dan memenuhi jalan di depan Mapolda Jawa Barat, sehingga pihak kepolisian ini menurunkan kurang lebih 500 personilnya untuk menjaga para pengunjuk rasa yang berada di depan Mapolda Jawa Barat, karena memang banyak sekali pengunjuk rasa yang berada di depan Mapolda Jawa Barat. Pihak kepolisian juga menutup jalan yang berada di depan Mapolda Jawa Barat dan memberlakukan kontraflow karena memang banyak sekali pengunjuk rasa yang ada, sehingga kepadatan arus lalu lintas pun terjadi di depan Mapolda Jawa Barat. Namun kondisinya hingga saat ini kondusif dan dapat tertib diamankan oleh pihak kepolisian. Syaza, lalu bagaimana dengan cara pengamanan di sana untuk mengawal dari aksi unjuk rasa? Ya Robert, memang pihak kepolisian sejak pagi tadi sudah menurunkan ratusan personilnya untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban terkait dengan pemanggilan Rizik Syihab hari ini ke Polda Jawa Barat. Pemanggilan Rizik Syihab sendiri terkait dengan laporan Sukmawati Soekarno Putri di mana Rizik Syihab diduga melakukan penghinaan lambang negara yaitu Pancasila. Pihak kepolisian telah menurunkan sekitar 500 personilnya untuk mengamankan seluruh massa yang saat ini sedang berunjuk rasa di depan Mapolda Jawa Barat. Selain itu juga pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas apabila dinilai terlalu ramai, akan diberlakukan kontraflow dan juga akan menutup lalu lintas atau jalur yang ada di depan markas Polda Jawa Barat. Dan hingga saat ini kondisinya masih dapat terkendali dan juga kondusif, Robert. Baik, terima kasih Syaza Wisasro atas informasi Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab memenuhi panggilan pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar Kamis siang. Rizik Syihab diperiksa terkait kasus dugaan penodaan lambang dan dasar negara Pancasila.
Rizik Syihab tiba di Mapolda Jawa Barat disambut masa organisasi Front Pembela Islam. Rizik langsung masuk ke ruangan Disreskrim dengan didampingi kuasa hukumnya. Dalam perkara ini Putri Soekarno yaitu Sukmawati melaporkan Habib Rizik ke Bareskrim Polri terkait ceramahnya di Bandung, Jawa Barat yang diunggah di jejaring media sosial YouTube sejak tahun 2014. Rizik diperiksa terkait dugaan penodaan lambang dan dasar negara. Tolong ada perempuan ya. Sehat walafiat. Ayo lari semua. Awas jangan dorong. Ya udah. Kamu turun ke sana dulu lagi orang sibuk. Bukan, belakang tuh. Pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab memenuhi panggilan pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar Kamis siang. Rizik Syihab diperiksa terkait kasus dugaan penodaan lambang dan dasar negara Pancasila. Rizik Syihab tiba di Mapolda Jawa Barat disambut masa organisasi Front Pembela Islam. Rizik langsung masuk ke ruangan Disreskrim dengan didampingi kuasa hukumnya. Dalam perkara ini Putri Soekarno yaitu Sukmawati melaporkan Habib Rizik ke Bareskrim Polri terkait ceramahnya di Bandung, Jawa Barat yang diunggah di jejaring media sosial YouTube sejak tahun 2014. Rizik diperiksa terkait dugaan penodaan lambang dan dasar negara. Tolong ada perempuan ya. Sehat walafiat. Ayo lari semua. Awas jangan dorong. Ya udah. Kamu turun ke sana dulu lagi orang sibuk. Bukan, belakang tuh. Kericuhan sempat terjadi saat pemeriksaan Rizik Syihab di depan Mapolda Jawa Barat. Pendukung Ketua FPI itu sempat terlibat bentrok dengan massa penentang Rizik yang tergabung dalam gerakan pendukung NKRI. Dua aksi unjuk rasa mewarnai pemeriksaan Rizik Syihab sebagai terlapor dalam kasus penodaan Pancasila. Massa FPI yang datang dari sejumlah daerah membadati Polda Jawa Barat di Bandung pagi tadi. Mereka mengecam pemeriksaan imam besar FPI tersebut. Sementara ormas pendukung NKRI juga menggelar unjuk rasa meminta polisi segera memproses dan menetapkan Rizik sebagai tersangka. Aksi ini kemudian membuat pendukung Rizik tersulut emosi. Sempat terjadi ketegangan antara kedua belah kubu. Bentrokan tidak dapat dihindarkan saat kedua belah pihak yang berseberangan bertemu di depan Mapolda Jawa Barat. Petugas bersenjata lengkap langsung melakukan pengamanan terhadap provokator guna menghindari bentrokan yang semakin meluas. Polisi pun berhasil menenangkan situasi. Polda Jawa Barat sendiri pun menyiagakan 3.000 personel gabungan untuk mengamankan proses pemeriksaan ini. Ada pengawalan untuk Syihab sejumlah 3.000 personel yang datang ke Polda Jawa Barat ini. Kita sudah siapkan pengamanan karena juga bersamaan dengan adanya masa dari masyarakat Sunda yang merasa juga bahwa mereka akan mengawal kepolisian untuk penyidikan daripada Polda Jawa Barat. Terhadap Rizik Syihab ini ada sekitar 5.000 sampai 10.000 masa yang kena. Rizik Syihab diperiksa di Mapolda Jawa Barat dalam kasus dugaan penistaan Pancasila sebagai lambang negara. Ia dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri karena dianggap telah melecehkan Pancasila dan Presiden pertama Indonesia Soekarno yang ikut merumuskan Pancasila. Taufik Ahmad, Berita 1, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah kasus kini menyasar Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab.
Dari sejumlah laporan, Rizik Syihab baru diperiksa dalam kasus penodaan Pancasila. Terdapat sejumlah kasus yang masuk ke polisi yang menyangkut nama Rizik Syihab. Pertengahan Desember lalu, Rizik dilaporkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI atas dugaan melecehkan umat Kristen ke Polda Metro Jaya. Rizik juga dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah atau JIMAF ke Mapolda Metro Jaya soal mata uang baru berlogo Palu Arit. Ucapan tersebut dinilai dapat memecah belah persatuan NKRI. Pada November lalu, Rizik juga dilaporkan oleh Rahmawati Soekarno ke Polda Jawa Barat karena menghina Pancasila sebagai lambang negara dan Presiden Soekarno sebagai penyusun Pancasila. Ceramah Rizik Syihab di beberapa tempat selalu saja menuai kontroversi. Laporan terkait penodaan Pancasila oleh Putri Bung Karno Sukmawati juga berdasarkan ceramah Rizik yang tersebar di media sosial. Pada November 2016 lalu, Rizik Syihab dilaporkan oleh salah satu putri Bung Karno, Sukmawati Soekarno Putri, terkait dugaan penghinaan lambang negara. Laporan ini berdasarkan unggahan video yang sempat menjadi viral di media sosial terkait ceramah Rizik Syihab yang diduga menghina lambang negara. Kasus ini sempat ditangani pihak Polda Jawa Barat. Selain itu, nama Rizik Syihab juga sempat dilaporkan menyangkut logo Bank Indonesia pada rupiah yang baru diluncurkan. Laporan ini berawal dari beredarnya sebuah video yang juga sempat menjadi viral di media sosial yang menyebutkan lambang Palu Arit pada rupiah baru. Belum, nanti kita tunggu aja nanti ngelapor siapa. Ya, sekarang belum ada pelaporannya. Ya. Kemarin Kapolda udah menerangkan itu Pak, bakal mendalami soal. Ya pasti kita dalami pasti. Nanti kalau ada pelaporan nanti kita tindak lanjut. Ini laporannya model A atau dari pihak? Nanti kita tunggu aja. Apakah karena belum ada ya? Apakah nanti model A atau nanti ada yang pelapor, kita tunggu. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dan menunggu laporan dari pihak yang merasa dirugikan akibat perkataan tersebut, salah satunya pihak Bank Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Di sela-sela pemeriksaan di Polda Jabar, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan wartawan. Ia menilai laporan penistaan lambang negara yang dikenakan kepadanya salah alamat. Rizik mengungkapkan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan kritik dalam tesis yang disusunnya saat menyelesaikan kuliah pasca sarjana di University Malaysia. Rizik juga membantah bahwa dirinya melecehkan atau menghina Bung Karno. Rizik bahkan mengklaim bahwa dirinya merupakan pengagum proklamator bangsa tersebut. Saya sangat terkejut, ternyata melalui pemeriksaan tersebut yang dipersoalkan adalah tesis ilmiah S2 saya tentang Pancasila. Kenapa saya katakan saya terkejut? Karena ini merupakan kriminalisasi tesis ilmiah dan itu berbahaya. Setelah saya lulus dari S2 di University Malaya dengan tesis tersebut, maka saya melakukan sosialisasi melalui tablik-tablik, melalui tausiah dan seterusnya. Yang kemudian ceramah saya tersebut diedit, dipotong, saudara, kemudian dilaporkan oleh Sukmawati sebagai penistaan, pencemaran nama baik Bung Karno dan penistaan kepada Pancasila. Ini nggak betul. Saya tidak pernah menghina Bung Karno, saya tidak pernah merendahkan Bung Karno, bahkan saya termasuk pengagum Bung Karno. Sementara itu, massa FPI masih bertahan di luar markas kepolisian daerah Jawa Barat menunggu proses pemeriksaan Rizik selesai. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV.